Nah ini sebagai jawabannya dari pertanyaan di atas yang 3 hal itu, apakah hukumnya membaca ta'awudz dalam sholat? Sebagai jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca doa iftitah dan takbir pada sholat id, kalau memang dilakukan iftitah dan takbir, itu sunnah membaca. Baik di dalam sholat satu maupun sholat id, sunnah tentunya membaca ta'awudz. Sebelum baca ta'awudz itu sesudah membaca bismillah apa sebelumnya? Sebelumnya. Membaca ta'awudz itu sesudah membaca Fatihah atau sebelum membaca Fatihah? Sebelum. Diposisikan sama ulama fikih. Cara membacanya itu harus takbir. Begitu kita selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau membaca Fatihah kita baca Allahu Akbar, alhamdulillah. Dan selesai itu baru kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau lagi imam baca kalinya udah bilangnya telat. Alhamdulillah. Jadi bacanya bacaan ta'awudz itu kalau pada sholat maghrib, isya dan subuh keras atau pelan? Sir pelan. Kalau bismillahnya jangan gitu. Mau gimana? Ya baca. Ayo. Baca pelan. Alhamdulillah kenapa sih? Kok sederhana baca? Sedangkan bacaan itu fadilahnya, pahalanya buat kita, bukan buat orang lain. Kok sederhana? Baca ya. Sunnah hukumnya membaca ta'awudz. Sekalipun dalam sholat jenazah tuh. Sekalipun dalam sholat jenazah. Kayaknya jangan. Kok diem? Tawan. Kan tahu. Hanya begitu diterangkan begitu, sholat baca aja pakai baca Alhamdulillah aja. Bukan Fatihah aja. Kalau Fatihah, kalau bismillah itu udah masuk ayat peminah, sebagian ayat dari Fatihah, bukan terpisah. Kalau Alhamdulillah ya terpisah, tapi sunnah dibaca. Kalau nggak dibaca, batal sah sholatnya. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Sunnah. Apa? Kalau tanpa jawab itu cepat. Sunnah. Memang gitu ngaji ya. Jadi ngaji itu harus benar-benar aman. Jadi sekalipun kita sholat jenazah juga, lagi sholat jenazah, tetap kita sunnah membaca ta'awudz. Kalau baca bismillah, sunnah atau wajib? Kan sebagai dari apa? Keren aja. Ini jangan duduk loh. Tahu tapi dunia ini gitu. Alhamdulillah. Itu tambahin biar supaya tegang ya. Tenang aja nyantai kalau nanti macam ini. Lagi kalau ada kopi di depan. Ada yang enggak. Dah ya. Jadi setelah membaca doa iftitah dan takbir pada sholat ini, ya pada ini, kalau memang dilakukan membaca iftitah dan takbir, sunnah membaca takbir. Kan kalau sholat ini takbirnya banyak ya. Ada berapa? Rakaat pertama 18. Banyak. 7. Banyak.
Bismillahirrahmanirrahim baru datang. Ya. Sekalipun orang itu duduk bersama imamnya, gitu ya. Ta'awudz dibaca pada setiap rakaat selagi orang itu belum membaca Fatihah sekalipun lupa. Jadi membaca ta'awudz itu di rakaat pertama atau di rakaat kedua atau semuanya? Semua rakaat. Semua. Ya. Iya, semua rakaat sebelum Fatihah ya baca dulu ta'awudz. Namanya juga minta tolong sama Allah dari gangguan setan. Itu hati-hati nih memaknai setan itu kan besar lawannya tekan. Setan itu yaitu makhluk yang mengganggu manusia supaya dia tidak musuh fokus pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Membaca ta'awudz dalam rakaat pertama adalah hukumnya sunat muakkad. Apa ini sunat muakkad? Sunat yang teristimewa. Bukan sunat biasa, tapi sunat muakkad. Ada sunnah yang biasa sunnah ada sunnah yang muakkad. Itu di dalam fikih ada istilahnya. Kalau sunnah muakkad itu sunnahnya banget deh. Kayak kita bilang gitu, sunnahnya banget. Ya, dari itu makruh ditinggalkan tuh karena posisinya tingkatannya sunnah muakkad. Maka bagi orang yang sholat yang meninggalkan ta'awudz dihukumi makruh dalam manusia. Kita baru ingat ya, kita kebanyakan ninggalin ta'awudz atau membaca ta'awudz? Jawab yang jujur. Ya, tergantung gitu. Tergantung orangnya, kalau ingat dibaca, kalau ingat ingat. Nah, kalau saja dalam satu sholat itu kita ninggalkan ta'awudz yang dihukumi sebagai makruh, 5 kali sholat sehari semalam kita nggak baca ta'awudz, makruh itu berapa banyak? Kemakruhan harus diteliti, jangan sembarangan. Andaikan kita sehari semalam ya sholat kan 5, ya itu baru rakaatnya ada yang 2 rakaat ya, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Terus ada yang 4, ada lagi ya, yang 4 berapa bunyi? Berapa? 3, yang 4, yang 2 1, yang 3 jumlah semuanya 17 rakaat itu kita nggak baca ta'awudz, makruh itu berapa banyak? Bisa ditentukan gedenya segini mana? Apa sih makruh? Tahu nggak makruh? Apa? Kan begitu, kalau begitu gitu proses gali ketemu di sini dibaca wali begini sampai untuknya dapat gitu kalau baca begini supaya si alumni, si siswa-siswi, si mahasiswa itu paham banget gitu. Jadi makruh itu sesuatu yang dianggapnya nggak enak. Kalau kita bilang mana ya? Tentang cari mah tugas tadi elok. Kok elok ada di dalam sini? Ya, itu hadirin. Jadi daripada memang itu daripada kita makruh, lebih baik kita baca enggak banyak kok Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pantas banget. Ya enggak? Nah gimana? Oh ya Allah, saya bukan begitu. Tadi memang tidak baca auzu ya tadi. Ya kan? Berarti kita banyak banget nulis. Nah kalau memang kita menyadari bahwa kita salah, kekurangan, minta maaf pada Allah. Ya Allah, maafkan saya tadi salah. Ya dapat ya Allah, sholatku itu akan kupersembahkan padamu ya Allah. Tapi saya tak pakai auzu
Tapi kalau kita kurangin gaji kita dikit, waduh, rame-rame. Gue bingung sebulan masa gaji lu segini. Stoknya aja gitu, bila semua. Tapi giliran ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, pengen mendapat ibadah yang makbul, pengen mendapat ibadah yang diterima oleh Allah, banyak kesunahan Rasulullah SAW tidak dilakukan. Hatinya aman aja, nggak ada rasa penyesalan. Ya kan jangan tahu begini ya, kalau ada katakan kita banyak salah, kita banyak kekurangan, kita banyak melupakan hal-hal yang sudah dari Rasulullah SAW. Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka ketika hambanya minta maaf sama dia. Allah sangat suka ini, langsung dimaafkan semuanya di dalam. Wah, kalau kita komentar yang salah, kalau satu aku daerahnya cuma kerja bas habis seperti itu. Maka dari itu kuncinya akui deh, akui kesalahan, sadarilah bahwa kita banyak kesalahan, banyak dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata baik ucapan dan semuanya. Akui, ya Allah saya salah, ya Allah ibadah saya nggak benar, ya Allah saya lupa, ya Allah saya belum tahu, ya Allah maafkan, ya Allah maafkan. Apa berat kalau gitu? Ya. Berat ya? Ya. Apa kok gak mau sih? Kenapa? Gue salah dulu. Seperti itu. Jadi Allah sangat suka bagi orang yang salah mengakui kesalahannya, bukan mencari dalil, menutupi. Bahaya, jujur itu namanya encer. Ya, Allah lebih suka pada orang yang jujur, yang gentleman. Kalau salah, aku salah. Kalau aku lupa, untuk minta aku lah. Itu yang ada. Lah, oke ya. Nah, ini ya. Jadi baca tahunya. Ta'ud dibaca pada setiap rakaat selagi orang itu belum membaca Fatihah sekalipun lupa. Gimana kalau namanya udah alhamdulillah ta'ud belum dibaca, kemudian dia baca sampai apa namanya Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum yang bukan amin. Dia baru ingat bahwa tadi belum membaca ta'ud. Apakah perlu diulangi ta'udnya? Saya belum baca ta'ud tadi. Kalau baca Bismillah langsung amin, ya gimana? Apa dibaca lagi? Alhamdulillah Makmum bingung kan? Emang itu alhamdulillah ujungnya Fatihah ya perlu. Nggak perlu. Nanti bermasalah nantinya. Makmum kaget udah malah dolin amin. Imam baca ta'ud. Emang tuh ta'ud ujungnya Fatihah apa gimana? Oh jadi masalah di bebek kalau cepat saja. Tapi harus minta maaf sama Allah. Ya, gitu hadirin. Membaca ta'ud dalam rakaat pertama adalah hukumnya sunnah muakkad, dari itu makruh bila ditinggalkan. Tuh makruh tuh, karena yang muakkad ditinggalkan ya makruh. Keterangan dari ini. Sepakat ulama fikih bahwa membaca ta'ud sesudah doa iftitah itu hukumnya sunnah berdasarkan firman Allah. Ada dalilnya. Ulamaku menentukan hukum fikih itu nggak sembarangan, nggak omong-omong, nggak kaleng-kaleng. Ada sandarannya. Sandarannya mana? Yaitu Al-Quran, ya. Gimana? Di dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim." Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Allah yang berfirman, menangkis pendapat-pendapat yang mengatakan ta'ud tidak sunnah.
Menurut jumhur ulama, jumhur itu adalah orang-orang banyak golongan ulama besar, namanya jumhur. Menurut jumhur ulama, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terburuk. Kalau kita baca Al-Quran pun sunnah membaca ta'awud. Ya, ya nggak? Kemarin waktu kita baca Yasin gimana nggak baca ta'awud? Ayo, kenal lagi ya. Contoh negara tahu baca ya, gitu ya. Lapan ta'awud yang dipilih oleh ulama adalah itu yang dipilih oleh ulama. Sepakat dari ulama begitu. Jadi ulama itu adalah orang paling alim yang banyak. Padahal redaksinya tahu banyak hadirin, bukan itu aja. Dari sekian banyak ta'awud yang dipilih oleh ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Emang ada lagi redaksinya? Ada. Mana? Ikhlas hadirin. Boleh juga dibaca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Boleh. Jadi susunan ta'awud itu bukan yang tadi apa? Itu kata ulama. Ya, begitu. Akan tetapi yang lebih masyhur dipilih adalah bacaan ta'awud yang pertama, yang tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau ada orang yang membaca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, kalau ada orang sholat jadi imam membaca ta'awudnya kayak begini nih, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, sah nggak salatnya? Sah nggak? Sah nggak? Sah. Ya, sah aja. Kan susunan redaksinya banyak, bukan yang tadi aja. Silakan monggo, mana aja yang dipilih silakan. Itu dirinya. Selanjutnya ada hadis Sunan Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, Bahaki dan lainnya bahwa Nabi bersabda, nih Nabi kata Nabi Muhammad SAW begini, qabla qiraati fi sholati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kata Nabi ini yang bilang. Ini hadisnya dari Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu Baihaqi dan lainnya sama sepakat. Nabi itu kalau sholat gitu dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu, Nabi aja baca a'udzubillah, kok kita umatnya yang dulu sana nggak mau, bahkan berani mengatakan tahu itu nggak ada dalilnya. Aduh siapa? Betul. Nah ini makanya kalau belum dalam banget ya jangan tiba-tiba ngomong ya. Artis tadi dulu. Begitulah ini ya. Gitu. Artinya sebelum membaca Fatihah
dari musolli Allah hadal mayyit Allahu akbar kabir dia baca Allahu akbar Mahmud pokok banget cepat menjadikan apa namanya nggak ngerti juga ayo pakai ruku lagi pakai ruku ini modal apa ya dia begitu hati dulu ada cerita bentar ya ada cerita kali bukan dongeng kalau dongeng mah ngomong bodoh enggak dongeng coba dongeng tapi cerita dikit ada di daerah sana saya nggak sebutin tempatnya di mana ya cuma kalau bapak kamu juga nggak ketemu itu nggak perlu dari ada seorang orang non muslim gaulnya di kampung gaulnya sama orang-orang muslim. Wah, bukan banget dia tuh seorang non muslimnya menghina. Sehingga bapaknya ngomong hanya kalau mau, saya suka. Tolong jangan disolatin seperti orang-orang Sunda. Orang kaya, kaya. Gancang jeruk gancang kita sudah. Begitu nggak lama pokoknya orang itu mati. Tapi dia wasiat ucapan itu maknanya kalau saya mati, tolong saya disolatin seperti orang-orang Islam gitu. Wah mati deh. Udah bayar dimatiin dia lagi. Ini gimana ya? Orang bingung nih panggilnya. Para kiai ngomong banyak banget. Nih ada 2 juta. Tolong ya sholatin jenazah ayah saya nih kata kiai. Oh nggak bisa tuh, nggak bisa. Itu kan kafir termasuk Islam dia mau. Oh nggak bisa. Bubar kiai itu ditambahin lagi 5 juta. Kiai sholatin ayah saya 5 juta mikir itu. Terus teman-temannya gimana? Gitu kan? Begitu dia bilang itu dia 5 juta. Nggak boleh, ditambahin lagi 2 juta, 7 juta jadi 6, 7 juta 1 juta jadi makmum dari 1 juta saja sampai 10 juta nggak ada berani karena apa? Karena orang kaya gimana tahunya ada seorang santri wah cakep tak udah berapa? 10 juta jadi imam, oke. Wah, mau doain, wah, berani amat kok santri bodoh kok berani beraninya diam kok kiai kemarin sabar banyak banget. Akhirnya gimana? Ini santri hadir yang jenius otaknya, punya ilmu pengetahuan pikir yang sangat luar biasa, berani dan menghadapi resiko yang berat. Diri kita akhirnya dipanggil mana ahli ini itu jenazah pindahin kok gitu iya kan bapakmu belum Islam iya baru mau belum kan iya dia nggak tahu jangan surga iya itu mayat jenazah ditaruh di belakangnya nah dia diri dan orang apa ya tombol saya yang mayat bukan imam diceritakan atau sapi yang dianggap sapi buluk ya itu jenazahnya ditaruh di belakang ini bukan di depan kan umumnya di depan kalau kita nyewatin mayat mayatnya ada di depan dia mamanya ditaruh di belakang ya dan bedora pakai bulak cerita itu lah udah gitu kan udah gitu ini ada si hakim bahannya kata si kiainya tuh anak kami dia kan bapakmu belum Islam begitu
itu saja. Hadirin,